Halo apa kabar pemirsa? Demi menerapkan protokol kesehatan, kami tidak melepaskan masker pada siaran kali ini. Kami paham betul bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Tetap ikuti sosial media UNESA untuk update informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Saya, Mufti Al-Farabi, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar UNESA khusus untuk Anda. Dan berikut rangkuman Jendela UNESA kali ini. UNESA menerima kunjungan Direktur Sumber Daya Dirjen Dikti. TNI AL melalui STT AL gelar serbuan vaksin di LP3M UNESA. Geraha UNESA jadi lokasi tes CPNS. UNESA persiapkan perkuliahan tatap muka. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. UNESA menerima kunjungan dari Direktur Sumber Daya Dirjen Dikti. Kunjungan ini digelar dalam rangka membahas peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan UNESA, tak terkecuali pembahasan proses percepatan guru besar di UNESA. Universitas Negeri Surabaya UNESA menerima kunjungan dari Direktur Sumber Daya Manusia Dirjen Dikti Dr. Muhammad Sofyan Effendi MED. Dalam kunjungan ini turut mendampingi Direktur Sumber Daya Manusia yakni Diah Kartiningdiah selaku Koordinator Sarana dan Prasarana, Nafiron Mustafikinuddin sebagai Subkoordinator Analisis Kebijakan Sapras, Billy Chandra Febriansah sebagai Staf Direktorat, dan Nindi selaku Sekretaris Direktur. Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan Mkes bersama jajaran pimpinan rektorat menyambut langsung kedatangan Dirjen Dikti. Acara ini digelar pada Jumat 10 September 2021 di lantai 8 gedung Rektorat UNESA. Acara kunjungan ini bertujuan untuk membahas strategi peningkatan sumber daya manusia di lingkungan UNESA. Di antaranya percepatan dosen menuju guru besar. Dalam acara ini juga turut hadir Rektor UPN dan seluruh pimpinan selingkung UNESA. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, para peserta diskusi melakukan tes swab untuk mencegah penularan virus COVID-19 sebelum memulai jalannya diskusi. Diskusi ini membahas strategi peningkatan kinerja sumber daya di lingkungan UNESA dalam proses percepatan dosen menuju guru besar. Harapannya adalah ketika pimpinan dapat penjelasan itu menyampaikan kepada stakeholder Universitas Negeri Surabaya agar ada percepatan tentang mereka akan menjadi guru besar dan percepatan rektor menjadi rektor kepala. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Sumber Daya Dirjen Dikti Dr. Muhammad Sofyan Effendi MED pada diskusi ini juga memberikan solusi terkait proses percepatan guru besar di UNESA. Tadi saya terangkan bahwa bagaimana cara mempercepat pengajuan guru besar supaya lolos di tim verifikasi pusat. Jadi tadi saya jelaskan statistik selama 5 tahun terakhir, mana yang lolos, mana yang gagal, kemudian bagaimana upaya menanggulanginya. Tadi saya katakan ada 2 hal. Satu, perhatikan kualitas publikasi, yaitu penerbitnya, jurnalnya. Yang kedua, perhatikan juga kualitas tulisan atau artikelnya. Nah, kalau 2 hal ini terpenuhi, maka para dosen yang mengajukan guru besar itu bisa memenuhi syarat khusus. Itu faktor kegagalan utama untuk mencapai jenjang tertinggi guru besar. Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan Mkes juga menyampaikan harapannya agar diskusi tersebut dapat menjadikan motivasi dan semangat dalam mempercepat pengajuan perolehan guru besar di kalangan sivitas UNESA, sehingga diharapkan dengan banyaknya guru besar di UNESA akan meningkatkan dan memberikan semangat belajar yang tinggi bagi seluruh sivitas akademika UNESA. Dari Surabaya, Tim Liputan KJTV melaporkan. TNI Angkatan Laut melalui STT-AL bekerjasama dengan UNESA gelar serbuan vaksin di LP3M UNESA pada 10 September 2021. Vaksinasi massal ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI AL ke-76. Dalam rangka peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-76, TNI Angkatan Laut melalui Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STT-AL bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar serbuan pemberian vaksinasi jenis Sinovac dosis 1.
Vaksinasi ini merupakan bentuk realisasi upaya TNI AL bersama UNESA untuk memutus rantai COVID-19 dan menciptakan herd immunity system di Indonesia, khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya. Pendaftaran vaksinasi dibuka secara online dan secara langsung pada hari H. Kepala Divisi SMCC, Dr. Diana Rahmasari SPSI MSI, menyampaikan bahwa UNESA dipercaya sebagai tempat penyelenggaraan serbuan vaksin oleh TNI AL. Jadi vaksin ini terselenggara kerjasama UNESA dengan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Jadi untuk ulang tahun TNI AL yang ke-76, sehingga alhamdulillah UNESA dipercaya oleh STTAL, dalam hal ini TNI AL, untuk melaksanakan vaksin Sinovac dosis 1. Nah, alhamdulillah Sinovac dosis 1 ini karena memang nanti memfasilitasi seluruh sivitas akademika UNESA, terutama ada siswa lab school, SMP, SMA yang memang kemarin belum sempat ikut program vaksinnya Dinkes. Acara vaksinasi ini dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat di gedung LP3M UNESA. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, dan Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL, Laksamana Pertama TNI, Dr. Insinyur Avando Bastari MPhil. Di sela peninjauan kegiatan vaksinasi, Komandan STTAL menyampaikan serbuan vaksinasi dalam jumlah besar ini guna mendukung kebijakan pemerintah yang menargetkan capaian pemberian 2,3 juta suntikan vaksin per hari. Yang tujuannya adalah pertama untuk menyambut kegiatan pembelajaran yang sudah mulai offline, sehingga para mahasiswa maupun pelajar yang ada di sekitar sini bisa dilaksanakan vaksin, sehingga untuk kegiatan belajar mengajar dengan cara offline sudah bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua juga dalam rangka melaksanakan program pemerintah untuk kegiatan 2 juta vaksin per hari, yang tujuannya adalah di akhir tahun 2020 ini nanti sudah bisa mencapai 70% masyarakat Indonesia bisa tervaksin. Rektor UNESA berharap adanya vaksinasi massal yang digelar di berbagai tempat, termasuk UNESA, dapat membantu pemerintah Indonesia mewujudkan herd immunity sehingga dapat meredakan kasus COVID-19 yang telah menjadi pandemi selama 2 tahun belakangan di Indonesia. UNESA terus berkomitmen dan berusaha mewujudkan upaya terbaik guna memutus rantai COVID-19 untuk Indonesia maju. Dari Surabaya, Mira Cahya dan Irfan Ali melaporkan. Tes CPNS resmi dilaksanakan. Geraha UNESA menjadi salah satu lokasi pelaksanaan tes CPNS di wilayah Jawa Timur dengan total peserta yang mencapai 25.000, dimulai sejak 14 September hingga 6 Oktober 2021. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD calon pegawai negeri sipil dan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK guru dan non-guru di lingkungan Pemprov Jatim tahun 2021 resmi dimulai. Pelaksanaan SKD dan seleksi kompetensi tersebut diselenggarakan di Geraha UNESA Surabaya. Acara ini diselenggarakan selama 14 September hingga 6 Oktober 2021. Geraha UNESA menjadi lokasi tes penerimaan CPNS wilayah Jatim. Setiap hari dibagi menjadi 4 sesi dengan masing-masing sesi terdiri dari 400 peserta dengan total peserta mencapai lebih dari 25.000. UNESA mendapat kesempatan menjadi tempat dilaksanakannya tes penerimaan CPNS. Untuk pelaksanaan di Geraha UNESA ini kami rasa sangat representatif tempatnya, karena kami berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Di tahun 2020 kita juga pernah pakai fasilitas di Geraha UNESA untuk penerimaan CPNS, karena ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 yang memungkinkan apa? Ini kan musim pandemi, sehingga kami bisa menerapkan protokol kesehatan, karena jangan sampai proses seleksi ini nanti justru menjadi klaster baru. Acara dilaksanakan dengan teknis pelaksanaan yakni lantai 1 untuk melakukan verifikasi sertifikat vaksin dan swab, lalu lantai 2 menjadi tempat penitipan barang, lantai 3 sebagai tempat verifikasi identitas dan pemberian PIN peserta, dan di lantai 4 menjadi tempat pelaksanaan tes.
Proses pelaksanaan tes CPNS di Geraha UNESA ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dari Surabaya, Irham Nakareka dan Tambang Waskito melaporkan. Terus tegakkan prokes dan adakan vaksinasi massal, UNESA akan segera memulai perkuliahan tatap muka pada bulan September dengan mengutamakan mahasiswa dari Surabaya Raya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali membawa hasil untuk penurunan kasus angka COVID-19 di Indonesia. Saat ini, PPKM Jawa Bali masih terus diperpanjang dengan evaluasi tiap minggu. Namun, perkuliahan tatap muka akan segera direalisasikan setelah mengikuti berbagai pertimbangan. Tak terkecuali UNESA yang saat ini tengah mempersiapkan perkuliahan tatap muka. Berbagai upaya dilakukan oleh seluruh sivitas akademika dengan memastikan sivitas akademika UNESA mulai dari dosen, tenaga kependidikan mengikuti vaksinasi massal yang diadakan UNESA secara berkala sejak April 2021 lalu. Pada Jumat, 10 September 2021, terdapat pelaksanaan vaksinasi oleh TNI Angkatan Laut melalui Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) bekerjasama dengan UNESA. Hal ini merupakan upaya pihak TNI Angkatan Laut dan UNESA untuk mendorong percepatan vaksinasi massal sesuai anjuran oleh pemerintah Indonesia, juga sebagai upaya proses pelaksanaan kuliah tatap muka yang mulai digaungkan oleh UNESA dan sejumlah universitas lainnya. Dalam kondisi ini kami merancang paling cepat tanggal 20. Ini minggu ketiga, saat ini jam minggu ketiga. Minggu keempat kami mematangkan persiapan. Kemarin sudah dicek lokasi-lokasi oleh SNCC, sudah ada feedbacknya juga. Ruang-ruang yang kurang, fasilitas kurang akan dapatkan masukan untuk perbaiki. Minggu depan kita siapkan. Insya Allah kalau keadaan itu, maka minggu kelima itu pas 20 September. Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD turut menyampaikan bahwa UNESA saat ini melalui SMCC tengah mempersiapkan berbagai kelengkapan fasilitas guna menyambut perkuliahan tatap muka di UNESA. Berbagai persiapan ini meliputi kesiapan fasilitas kesehatan seperti hand sanitizer, ruang ventilasi yang baik, serta fasilitas lainnya agar mahasiswa dan dosen dapat melaksanakan perkuliahan secara aman dan nyaman. Sedangkan ketentuan mahasiswa yang diperbolehkan kuliah bertatap muka, UNESA mengutamakan mahasiswa yang berasal dari Surabaya Raya. Lebih lanjut, akan bergantung pada kebijakan tiap-tiap program studi di UNESA. Hal ini disebabkan jumlah mahasiswa antar prodi selingkung UNESA berbeda-beda. Dari Surabaya, Mira Cahya dan Irfan Ali melaporkan. Pemirsa, laporan perkuliahan tatap muka tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Alfarobi, tetap sehat. Sampai jumpa. KCTV.